好，同学们早上好，我们开始上课。今天还是学第13课，今天学课文与对话。好，我们先读一下8年级汉语课，来1、2、3。8年级汉语课第13课，房子，课文与对话。还记得什么是房子吗？ Masih ingat apa itu 房子 rumah. 课文 teks bacaan. 与 itu dan sama dengan 和 对话 percakapan. Ya, 这个课文很短， ini teks bacanya pendek, 对话有2个, percakapannya ada 2. Nah, sebelum kita belajar kewen sama 对话, ada beberapa kata yang perlu kita pelajari bagaimana menggunakannya. Kalau kan xia iye. Yuk, kita lihat yang berikutnya. 这里有3个词, di sini ada 3 kosakata, yaitu 比. Sama是比? Apa dibanding apa, bagaimana, itu tuh 比. Membandingkan itu 比. Sien itu duluan, ngapain dulu itu sien. Ya, bukan saya pergi duluan, kamu pergi belakangan, bukan. Sien di sini artinya misalkan makan dulu, mandi dulu, itu sien. Ya, hay有个是离. Sama是离? Itu jarak, ya, jarak dari mana ke mana, itu tuh li. Ya, 这是比 先 li 的用法. 用法 itu penggunaannya. Kita bagaimana menggunakannya? Jadi, 同学们不要单单会读. Jadi kalian tuh jangan hanya bisa baca, tahu artinya, tapi nggak bisa menggunakannya. Karena kita belajar Han itu ujung-ujungnya adalah untuk digunakan. Ya, halai xin kan isya pi. Sekarang kita lihat dulu penggunaannya pi. Misalkan apa? Yang di belakangnya panah itu adalah contohnya. Gege pi didi gao. 什么是高? Apa itu gao? Tinggi. Jadi yang dibandingkan itu siapa dengan siapa, atau kalau benda itu apa dengan apa. Misalkan di sini adalah orang, yang dibandingkan adalah di antara gege ke didi. Nah, apanya yang dibandingkan? Tinggi atau pendeknya. Di sini katakan gege pi didi gao. Koko dibanding dede lebih tinggi. Yang di depannya yang tinggi, ya, berarti yang tinggi adalah gege. Jadi tinggal ditulis dulu bendanya apa dengan apa, atau siapa dengan siapa. Nah, terus tengah-tengahnya di antara orang, 2 orang itu, atau di antara kelompok-kelompok itu, tengahnya ditulis pi. Dibandingkan lebih ngapain, lebih bagaimana. Nah, itu ada di belakang kata sifatnya. Ya, kau itu kan kata sifat, jadi dia ada di belakang. Misalkan sekarang yang dibandingkan itu bukan orang, tapi tempat sekolah. Misalkan 我们学校, sekolah kami, pi dibanding 他们学校, dibanding sekolah mereka lebih gimana? Pak, besar. Jadi artinya sekolah yang siapa yang lebih besar? 我们学校. Karena 我们学校 ada di depan, itu berarti yang lebih besar. Ya, satu lagi, misalkan buah-buahan. 苹果比橘子贵. 贵 itu mahal. Yang dibandingkan antara 苹果. 什么是苹果? Apel. Dengan apa dibandingkannya? Dengan 橘子, ya, dengan jeruk. Jadi apel dibanding jeruk lebih mahal. Jadi yang mahal yang mana? 苹果. Gitu ya penggunanya pi. Nah, sekarang sien, penggunaannya sien. Sekarang kalau hanya menggunakan sien dengan kata kerja, kata kerjanya ada di belakang. Misalkan 吃饭, makan, 上课, jam pelajaran, 洗澡, mandi.
Nah, terus mau makan dulu. Xian chi fan, makan nasi dulu. Xian shang ke, mau masuk jam pelajaran dulu. Xian xi zao, mandi dulu. Nah, sekarang menggunakan subjeknya. Siapa yang mau makan duluan? Ni xian shi fan. Ayo kamu makan dulu. Ni xian shi fan. Wo men xian shang ke. Kita mau KBM dulu. Misalkan ada sekelompok teman itu lagi ngobrol-ngobrol, kemudian ada bel. Nah, terus ada yang ngomong, yuk kita masuk kelas dulu. Wo men xian shang ke. Nah, sekarang misalkan mau pergi keluar. Nah, siapa dulu mandi dulu? Ni men xian xi zao. Ayo kalian mandi dulu. Nah, xian xi zao. Jadi xian itu selalu digunakan, diletakkan di depan kata kerja. Ya, hayo ike di. Satu lagi adalah di, jarak. Jarak ini pasti adalah dari tempat ke tempat. Ya, jadi dua tempat ini kita tulis dulu. Tengah-tengahnya diletakkan di. Misalkan, wajia, rumah saya. Ini dari rumah saya. Ini tempat kan. Terus, xiao, sekolahan. Wajia di xiao buyuan. Nah, rumah saya ke sekolahan jaraknya tidak jauh. Atau jarak dari rumah saya ke sekolah tidak jauh. Yuan itu kan jauh. Buyuan tidak jauh. Nah, terus satu lagi contohnya. Misalkan dari stasiun kereta api dengan halte bis. Gimana jaraknya? Oh, sangat jauh. Jadi ngomong dulu kedua tempat ini. Hochejan, stasiun kereta api, di kan jarak. Qichejan, dari mana ke mana? Jarak dari stasiun kereta api ke halte bis sangat jauh. Kan, yuan. Nah, ini adalah penggunaan di xian dengan di. Ya, memang ya itu. Nah, kalian harus bisa ya menggunakannya. Kita nggak pernah membuat kalimat. Nah, nanti sesudah ini kita akan latihan membuat kalimat. Hao, berikutnya adalah belajar kewan. Nah, ini kewannya nggak panjang ya. Cuman berapa baris? 4 baris. Nah, kewan, lalu sientu, lalu bacakan dulu ya. Niman kei kenca tuh, kalian boleh ikut baca karena di sini udah ada pinyin-nya dan sebelumnya kalian kan udah belajar kosakatanya. Yuk, man lai pelan-pelan ya dari atas. Kewan, 我家的房子有2层，楼上有3间卧室。一个书房和一个浴室，或者洗澡间。楼下有客厅、餐厅、厨房和洗手间。我的房间在楼上，爸爸妈妈的房间也在楼上，他们的房间比我的房间大。Nah, ini biasanya apa yang Lause kasihkan ini berasal dari buku modul ya. Hanya buku modulnya kadang-kadang kalimat-kalimatnya Lause ubah atau kosakatanya ada yang ditambah atau percakapannya ada yang dirubah, tapi dasarnya adalah dari buku modul. Ya, ini juga sama. Kewennya 2 kalimat yang terakhir itu Lause rubah. Tadinya bukan seperti ini ya. Kalian boleh lihat dari buku modul apanya yang dirubah. Hao, Lause先解释一下. Udah dibaca, Lause artikan dulu. Kewen, teks bacaan. 我家的房子有2层. 什么是2层? 2 tingkat. Ya, jadi rumah yang keluarga kami, jadi rumah itu fangzi. Keluarga saya, keluarga kami itu wajah.
Jadi rumah yang siapa? Bukan rumah kamu, tapi rumah keluarga kami. Yo liang ceng, ada 2 tingkat. Lou shang yo, lou shang itu di lantai atas. Kan kalau 2 tingkat pasti ada lantai atas, lantai bawah. Di lantai atas itu lou shang. Lou itu lantai, ya. Lou xia itu lantai bawah. Nah, sekarang ada apa aja di lantai atas? Yo 3间卧室. Perhatikan, tema hari kita udah belajar banyak tentang liangzi, kata satuan. Di sini nambah lagi ini kata satuannya. Ada apa aja? Di sini menggunakan jian, 3间 3 buah, 卧室 sama se 卧室 tempat tidur. Jadi di atas, di lantai atas ada 3 buah kamar tidur. Jadi untuk kamar pakai jian, 3间 ya. 一个书房 ada 1 buah ruang baca, 书房 ruang baca, 和 dan 一个浴室，浴室 itu sama dengan 洗澡间 yaitu kamar mandi. Jadi di atas itu ada kamar 3, kemudian ruang baca 1 sama kamar mandi 1. Terus di bawah ada apa aja? Lou xia, di lantai bawah yo ada keting, ruang tamu. Canting, apa itu canting? Ruang makan. Cufang, dapur. Ke xi shou jian, dan toilet. Toilet itu xi shou jian. Ya, jadi kalau ditanya, 楼上我家房子的楼上有什么？ ada apa di lantai atas rumah saya? Nah, harus tahu ada 3间卧室、一个书房和一个浴室。Terus kalau ditanya, 厨房在哪里? Tahu dapur ada di mana? Oh, 厨房在楼下. Nah, yang seperti ini tanya jawabnya tuh berdasarkan isi dari kewen, dari teks bacanya ini. Ya, jadi kalian udah bisa baca, harus dimengerti. Ingat, baca itu pengucapannya harus betul, ya. Jangan asal, jangan dieja pakai bahasa Indonesia, nanti jadi ngaco nggak karuan. Nah, lanjutkan. 我的房间在楼上. Kan di bawah itu kan nggak ada kamar tidur kan, jadi semua kamar tidurnya ada di atas. 我的房间 kamar saya 在楼上 di lantai atas. 爸爸妈妈的房间 kamar papa dan mama 也在楼上 juga di lantai atas. Tapi dibandingkan kamar papa mama dengan kamar saya, besar mana? Tadi kita belajar kan penggunaan bi itu dibandingkan. 他们的房间 kamar mereka. Di sini 他们 itu menunjuk kepada siapa? Kepada papa mama, ya. Jadi kamarnya papa mama bi dibanding 我的房间 dibanding dengan kamar saya lebih besar. Jadi kalau yang lebih besarnya itu harus di depan. Jadi nggak boleh 我的房间比他们的房间大. Kalau 我的房间 ada di depan, berarti kamar saya yang lebih besar. Ya, jadi ini posisinya jangan salah, jangan keliru. 好来一起读, yuk baca lagi sama-sama. 课文1、2、3。课文，我家的房子有2层，楼上有3间卧室、1个书房和1个浴室或者洗澡间。楼下有客厅、餐厅、厨房和洗手间。我的房间在楼上，爸爸妈妈的房间也在楼上，他们的房间比我的房间大。
Nah, 这是课文, ini adalah teks bacaannya. Berikutnya adalah 对话 percakapannya. Ingat, membuat video percakapan tuh dihafal. Jadi kelihatan seperti lagi berbicara, lagi ngomong, lagi bercakap-cakap berdua. Ya, yang mainnya tetap kalian. Tapi jadi jangan diam di satu tempat, diam di tempat. Jadi bisa ada cara kalian, bagaimana aja bisa caranya supaya kelihatannya seperti sedang bercakap-cakap. Itu namanya 对话. Banyak anak tuh mati. Ya, matinya apa? Cuman diam di situ. Jadi nggak kelihatan seperti ngobrol, seperti baca buku aja. Bacanya juga kurang hafal. Jadi dihafal dulu. Hao, 来看一下。对话 ini 对话 ini yang pertama. Ini adalah tentang isi di dalam kamar. Ya, ini yang lagi 对话 adalah Tian Ming ke Xiaoli. Yang bercakap-cakap nih berdua ini. Ya, pertama Tian Ming dia nanya apa? Xiaoli, 你有没有自己的房间? Nah, di sini ada 自己的 yang sendiri. 自己的房间 kamar yang sendiri. 有没有 ada tidak, punya tidak. Jadi Tian Ming itu nanya ke Xiaoli, kamu punya kamar sendiri tidak? Maksudnya begitu ya. Terus Xiaoli, kata Xiaoli, 有 ada. 我有自己的房间. Apa yang ada? Dia tuh menjelaskan lagi belakangnya, saya punya kamar sendiri. 自己的房间 kamar sendiri. Terus Tian Ming nanya lagi, 你的房间里有什么? Di dalam kamar kamu ada apa? Kata Xiaoli, 我的房间里 di dalam kamar saya 有 ada apa aja? 一张床 sebuah ranjang, kamar pasti ada ranjang. 一张书桌 sebuah meja tulis. 一把椅子 sebuah kursi. 一个衣柜 sebuah lemari pakaian. 和 dan 一个书架 sebuah rak buku. Jadi dia bukunya diletakkan di atas rak, bukan di atas lemari, bukan di dalam lemari ya. Jadi siapa yang kalau menghafal tinggal diingat aja di kamar ada apa? Oh, ada ranjang, ada meja tulis, ada kursi, ada lemari pakaian, ada juga rak buku. Dihafal itunya 一张床一张书桌 一把椅子 一个衣柜 和一个书架. Begitu ya kalau menghafal. Terus Tian Ming nanya lagi, 你的房间里有电脑吗? Di dalam kamar kamu apakah ada komputer? Kata Xiaoli ada atau enggak? Xiaoli, 有 ada. 电脑在我的书桌上. Komputernya ada di atas meja tulis saya. Ya, begitu ya. Jadi ini yang ada apa aja di dalamnya. 一张床 一张书桌 一把椅子 一个衣柜 一个书架 一台电脑 lengkap. Jadi ada apa aja? Ada itu aja ya. 好来一起读 yuk baca 对话一 慢慢来 pelan-pelan tapi semua ikut ya. 天明 Xiaoli 你有没有自己的房间? 小丽有 我有自己的房间。天明，你的房间里有什么？小丽，我的房间里有一张床，一张书桌，一把椅子，一个衣柜和一个书架。天明，你的房间里有电脑吗？小丽，有，电脑在我的书桌上。这是对话一，ini 对话一。Berikutnya, yuk. Nah, 这个是对话二。Ini yang kedua,
tentang apa? Tentang nanya jarak, kemudian tentang bagaimana pergi ke satu tempat. Nah, 老师先读，老师 baca dulu sambil diartikan ya. 这里对话的是丽丽和美美。Di sini yang melakukan percakapan adalah Lili sama Mei Mei. Lili 先问 Lili yang nanya dulu. 你们家附近有电影院吗？ Apa itu 电影院？ Bioskop. 附近 sekitar. Sekitar apa? Sekitar 你们家. Jadi di sekitar rumah kamu apakah ada bioskop? Kata Mei Mei, 没有. Oh, nggak ada. 电影院 bioskop di 我们家. Nah, perhatikan ini dua tempat kan. Satu 电影院 bioskop. Satu lagi 我们家. Tengahnya ada li. Jadi artinya jarak dari jarak bioskop dari rumah kami bagaimana? 相当远 cukup jauh. 相当 itu kan cukup, lumayan jauh. Kemudian Lili nanya lagi, oh di sekitar rumahnya nggak ada bioskop. Jadi mau nanya apakah Mei Mei itu suka nonton bioskop nggak? Jadi dia nanya, 你喜欢看电影吗？ 看电影 nonton film. Apakah kamu suka nonton film? Mei Mei, kata Mei Mei, 我很喜欢看电影. Saya sangat suka nonton film. Kemudian kata Lili, 从你们家 dari rumah kalian 怎么去电影院？ 怎么去 bagaimana perginya? Bagaimana perginya ke bioskop? Gimana kata Mei Mei? Nah, ini berapa perginya? 我先坐船. Saya naik perahu dulu. 先坐船. Nah, ini ada 先. Ngapain dulu? Oh, naik perahu dulu. 然后 kemudian sesudah turun dari perahu, ngapain? 再坐五路公共汽车. 什么是公共汽车? Masih ingat? Bis umum atau kendaraan umum. Jadi setelah turun dari perahu, kemudian naik lagi. 再坐 di sini tuh artinya tuh naik. 再 itu lagi, naik lagi. Bis umum yang mana? Yang ada tanda ulu. Ada tuh melewati jalan ulu. Ulu itu nama jalan. Ya, dia tuh di bis kotanya ada tulisan atasnya, misalkan jalur 1, jalur 2, jalur 3 gitu ya. Ini ulu, anggapnya itu adalah jalur kelima. Jadi naiknya yang mana yang nyampe ke bioskop? Harus naik yang jalur kelima ya, itu ulu kungkung cice. Jadi harus ngerti, jadi bacanya nggak susah. Alai sientu bawahnya masih ada. Kita baca dulu bagian ini. Yuk, 对话2 1 2 3. 对话2，丽丽，你们家附近有电影院吗？美美，没有。电影院离我们家相当远。丽丽，你喜欢看电影吗？美美，我很喜欢看电影。丽丽，从你们家怎么去电影院？美美，我先坐船，然后再坐五路公共汽车。Ini baru bagian atasnya, kita lanjutkan, belum selesai. Sampai sini selesainya ya. Kemudian Lili nanya lagi. 坐五路公共汽车要坐多长时间？什么是多长时间？ Berapa lama? Nah, kan tadi kata Mei Mei sudah turun dari perahu harus naik lagi bis umum. Ya, sekarang Lili nanya, naik bis umum harus berapa lama? Kata Mei Mei, 坐五路公共汽车大约20分钟。
大约itu kira-kira. Oh, kalau naik bis umumnya kira-kira harus 20 menit. Jadi kurang lebih 20 menit. Lili. Sekarang Lili masih nanya, "Ni jia li huo che zhan." Nah, di sini ada li lagi. Jarak rumah kamu ke stasiun kereta api yuan mah? Apakah jauh? Mei mei. Nah, kata Mei Mei apa? Bu yuan. Oh, tidak jauh. Jiu zai ma lu dui mian. Dia adanya di mana? Di seberang jalan. Tuh, di seberang jalan itu sudah ada itu stasiun kereta api. Jadi kalau tanya rumahnya Mei Mei itu di mana? Di seberang stasiun kereta api. Ya. Kemudian Lili nanya lagi. Ni jia li fei ji chang ye mah? Ini ada Li lagi. Oh, kalau dari rumah kamu mau ke airport, apakah jauh? Kemudian kata Mei Mei, ting yuan de. Oh, cukup jauh. Ting di sini itu cukup. Lumayan jauh. Yao zuo huo che qu. Harus naik kereta api perginya. Ya. Jadi dari rumahnya Mei Mei nyebrang dulu. Karena stasiun kereta api itu kan ada di seberang rumahnya. Di seberang jalan, dia tinggal nyebrang naik kereta api. Terus pergi ke Feiji Chang. Nah, kereta api nggak mungkin langsung nyampe ke Feiji Chang. Pasti berhenti dulu di mana? Ya, baru pergi lagi ke Feiji Chang. Ya, makanya dia mengatakan cukup jauh ke Feiji Chang. Ya, baik. Itu isi. Yuk kita baca dari sini. 1、2、3，丽丽，坐5路公共汽车。Nah, kalian hafalkan ini, naik bis umum jalur 5. Tuh, 坐5路公共汽车。Terus belakangnya, 要坐多长时间。Nah, ini disatukan bacanya ya. Terus Mei Mei diulangi yang tadi. 坐5路公共汽车。Sekarang jawabannya 大约20分钟。丽丽，你家离火车站远吗？美美，不远，就在马路对面。丽丽，你家离飞机场远吗？美美，挺远的，要坐火车去。好，这是对话，ini 对话 ya. Nah, berikutnya adalah nya. Pertama ini ada 3 bagian. Langtu, ci, kosakatanya belum dibacakan. Baca dulu. Ci-nya ada 38 题, 38 kosakata. Ya, ini rekam suara. 然后第二进行对话一 lakukan percakapan yang pertama. Ini perhatikan ada yao bei itu harus dihafal. Ini dibuat video. Jadi kedua sama ketiga itu percakapan dibuat video dan harus dihafal. Ingat. Jinsing dui hua er. Tisan yang ketiga itu lakukan percakapan yang kedua. Ya. Nah, ini ada 3 bagian tapi enggak susah. Karena apa? Kosakatanya itu sederhana. Tinggal diingat, tinggal dihafal bagaimana menyusun kata-katanya. Ya, nanti kalian kumpulkan videonya sesudah seminggu. Ya, seminggu dari sekarang kalian kumpulkan videonya. Ya, jangan terlambat. 好，今天就到这里。Sekarang sampai sini dulu. 同学们再见。